Dikutip dari Counterpoint, seri iPhone mendominasi di 10 besar sebagai perangkat laris sepanjang tahun 2021. Nomor satunya adalah iPhone 12. Tapi apakah iPhone 12 itu masih worth it ya dibeli di tahun 2022 ini, ataukah mending iPhone SE 3 aja yang punya chipset lebih cepet tapi ya harganya tuh lebih terjangkau? Oke, di sini Fadil, langsung aja kita review si iPhone 12. Yang pertama, bodi yang pas. iPhone 12 ini punya dimensi yang benar-benar pas ya di tangan saya. Nggak terlalu kekecilan kayak varian yang mini, nggak terlalu kegedean kayak varian Pro Max-nya, atau nggak terlalu old school kayak iPhone SE 3. Bodinya juga tentu solid dengan frame aluminium, dan back covernya balutan kaca tuh gampang nempel sidik jari. Si framenya ini emang asik sih buat lihat, retro. Buat saya emang masih lebih nyaman frame tuh yang melengkung sih, tapi ya udah beberapa waktu kalian bakal biasalah dengan frame yang flat gini. Terus tombolnya tuh clicky ya, desain overall tuh nggak neko-neko, dan tentunya dilindungin dengan rating IP68, jadi udah pas banget, kecuali lubang jack 3,5 mm yang nggak hadir. Yang kedua tuh OLED yang pas. Layar Super Retina XDR display atau simpelnya panel OLED ini punya ukuran 6,1 inci, yang udah pas juga, nggak gede dan nggak kecil. Teknologi yang disematin tuh udah cukup, walaupun nggak ada embel-embel refresh rate tinggi kayak ponsel Android masa kini, tapi penggunaannya tuh udah smooth. Apalagi udah punya wide color gamut yang luas. HDR yang ditampilin juga cukup enak dilihat, dan semua di backing sama kualitas speaker yang sangat baik. Jadi buat nonton film, YouTube, atau sekedar dengerin musik di situ udah nyaman. Semua teknologi dan fitur yang ada udah dilindungin sama Ceramic Shield, sebuah perlindungan custom hasil kerjasama dengan Corning yang diklaim 4 kali lebih kuat dibandingkan iPhone 11. Dan sebenarnya teknologi di layarnya ini tuh nggak beda jauh sih sama iPhone 13, kecuali ya masalah kecerahannya cuman beda 200 nits. Tapi itu nggak jadi perbedaan yang begitu besar sih. Di iPhone 12 masih cukup. Keluhan minornya sama lah kayak iPhone lain yang masih berponi, yaitu nggak bisa lihat persentase baterai itu berapa, kecuali kita swipe. Yang ketiga tuh fitur yang gitu-gitu aja. Ya kalau misalkan bahas fitur di iPhone tuh ya sebenarnya gitu-gitu aja sih. Kalau diibaratin sama game tuh kayak game FIFA gitu. Setiap tahun meluncur, tapi ya kurang lebih sama aja. Tapi tetap ya bisa ngadirin sebuah fitur esensial smartphone dengan performa yang solid. Walaupun saya atau kebanyakan orang tuh pakai iPhone susah kalau nyebutin fiturnya tuh apa aja yang ada, tapi nggak masalah, toh fitur tuh bukan dibilang seberapa banyak ya, tapi seberapa kuat kualitasnya. Makin kesini juga iOS makin terbuka ya, mulai dari ada file manager, sampai sekarang ada kehadiran sedikit custom penampilan kayak widget atau app library, dan kedepannya pasti lebih menarik lagi sih. Apalagi umur iPhone 16 ini tuh panjang ya, treatment update iOS-nya. Ini tuh baru dapat update kurang lebih 1,4 tahun lah. Pada dasarnya perangkat iPhone tuh ya dapat update-nya 5-6 tahun. Di update iOS terbaru ini juga ya kita udah nggak ada pilihan 4G dan ada pilihan 5G ya. Namun di sini kita nggak akan bisa nemu jaringan 3G. Apple mengungkapkan memang kedepannya bakal ngilangin antena 3G. Hal ini buat ngereduksi komponen antena yang rumit di dalamnya, atau dalam bahasa lainnya juga bisa dikatakan pemangkasan biaya. Kenapa bukan jaringan 2G yang dihilangin? Karena jaringan 2G itu sangat bagus ya buat dipakai nelpon. Apalagi 2G itu masih sangat irit daya, lebih kepake lah dibandingkan 3G. Dan bukan Apple aja ya yang mikir buat ngilangin 3G di komponen ponselnya. Karena ya provider-provider lain juga udah banyak yang mau ngilangin si jaringan 3G ya, termasuk di Indonesia. Jadi jangan khawatir jaringan 3G hilang, dan jangan khawatir juga masalah performa. Dengan Apple Bionic 14 masih sangat mulus dipakai keseharian atau intens ngegame. Nggak jauh ketinggalan dibandingkan iPhone 13 atau nanti iPhone 14. Performa baterai iPhone 12 ini cukup standar, tapi tentu bukan yang terbaik. Pagi ke malam bisa dihandle, cuma dengan catatan pemakaian tuh kasual banget. Itu pun saya coba di jaringan 4G ya, nggak bisa coba full seharian di jaringan 5G gimana. Tapi ya kemungkinan bakal lebih boros. Seringnya pakai iPhone 12 ini dengan pemakaian kasual tanpa ngegame ngasih screen on time kurang lebih 6 jaman. Tentu ini screen on time balik lagi ke pemakaian kita tuh gimana ya, dan pasti beda-beda. Kalau kalian dulu pernah megang Samsung Galaxy S8 atau Samsung Galaxy S10i, nah nggak akan beda jauh dengan iPhone 12 ini. Yang keempat, kamera tanpa telefoto. Perbedaan yang kelihatan di sini adalah iPhone 12 nggak punya lensa telefoto dibandingkan varian Pro. Dan buat saya nggak masalah ya, tinggal maju mundur aja lah gitu. Jangan dibuat bodoh sama sebuah ponsel. Hasil fotonya sangat renyah ya, dan tentu natural. Detailnya bisa dikatakan kalah dengan beberapa Android yang punya resolusi puluhan atau ratusan megapiksel. Tapi di sini iPhone 12 tuh nggak bicara masalah resolusi. Kalian jangan takut gambar yang dihasilkan tuh ketinggalan zaman. Setiap detail, warna, dynamic range, kontras udah pas semuanya. Hanya saja kalau backlight emang masih jadi PR. Baik lensa utama atau ultrawide benar-benar asik dipakai. Night mode juga bisa bekerja dengan baik, walaupun bukan yang terbaik ya di harganya tuh masalah mode malam. Termasuk selfie-nya, bukan yang terbaik juga. Buat mata saya masih dibayang-bayangin sama Huawei, Samsung, atau Oppo.
tapi bisa ngasilin detail yang benar-benar nggak berlebihan, warnanya tuh natural, dan dynamic range-nya yang cukup luas. Lalu tentu bagian video yang bakal kalian suka. Ini semua lensa depan atau belakang bisa ngambil 4K, dan bisa ada pilihan 24 fps kayak di film-film, yang tentunya juga kita bisa pindah-pindah lensa waktu nge-take video. Hasil videonya benar-benar renyah, dynamic range-nya oke, warna dan komposisi lainnya tuh nggak saling balapan. Cuma kayak fotonya, seringnya si kamera tuh struggle kalau ngadepin backlight. Nggak pakai banget, cuma kurang ngigit aja jadinya. Terus ada beberapa fitur tambahan yang kita nggak bisa nikmatin di iPhone 12 ini. Kita nggak bisa nikmatin HDR video dengan Dolby Vision recording di 4K 60 fps. Tapi nggak masalah karena fitur atau kualitas inti kamera yang ada tuh masih bisa bersaing dan solid. Pakai jalan cukup stabil aja, tapi nggak pakai banget. Oke, well done lah. Emang kamera iPhone nggak pernah bikin kecewa. Sip. So, kalau kalian masih punya iPhone 12, jangan dilepas. Karena iPhone itu masih worth it banget ya buat dimiliki. iPhone 12 ini bisa ngasih suatu pengalaman iPhone dengan fitur kekinian. Emang ada ya beberapa fitur iPhone 13 yang nggak ada di sini. Tapi nggak masalah karena fitur esensial atau yang penting-penting tetap hadir dan solid. Jadi udah pas. Upgrade ke iPhone 13 nggak akan ngerasa peningkatan signifikan. Lalu buat kalian yang nyari sebuah perangkat iPhone 5G dan budget kalian tuh minim banget, nggak beli iPhone 13, terus nggak nunggu iPhone 14, lalu beli langsung si iPhone 12 ini pilihan yang bagus. Dengan catatan, kalian jangan beli varian 64GB. 64GB di iPhone sekarang tuh sangat-sangat terbatas. Walaupun ya saya suka menyimpan di cloud, tapi emang sangat kurang kalau misalkan minimal 64GB tuh. Kalau lihat salah satu distributor resmi iPhone, Digimap, iPhone 12 dan iPhone 13 tuh bedanya 2 jutaan yang 128GB. Emang kalau beli iPhone 13 kita bisa dapetin baterai yang 2 jam lebih awet. Tapi buat saya segitu tuh nggak signifikan. Dan kalau beli iPhone 13 kita bisa dapetin Apple Bionic 14 yang lebih powerful. Namun ya lagi-lagi, iPhone 12 dengan Bionic 14 tuh masih sangat bisa ngehandle tugas standar dan berat dengan baik. Kasarnya tuh di iPhone 12 belum nge-lag lah. Jadi dengan beda 2 juta kalian jangan takut ketinggalan dengan si iPhone 13. Sekali lagi kalau misalkan ada iPhone 14, si iPhone 12 itu nggak akan ketinggalan gitu aja. Nah, kalau budget kalian tuh mepet banget gitu ya, mepet banget, terus tuh nggak peduli masa jaringan 5G, kalian bisa pilih si iPhone SE 2. Saya udah pernah review ya di video sebelumnya dan itu tuh masih worth it ya. Asalkan kalian tuh nggak keberatan sama desainnya yang emang retro banget gitu. Yang pasti kalian jangan pilih iPhone SE 3 karena udah ya nggak banget lah gitu. Oke, jadi sekian aja ya review iPhone 12 di tahun 2022 ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Faril, peace out.